Halo Sobat Jurnalis TV, kenaikan harga BBM non-subsidi kini menjadi sorotan masyarakat. Tidak hanya berdampak bagi pengguna kendaraan pribadi, tapi juga diprediksi memengaruhi berbagai sektor, khususnya transportasi. Tarif ojek online hingga Transjakarta disebut diprediksi mengalami penyesuaian seiring meningkatnya biaya operasional. Kondisi ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat yang menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Lantas, apa kata mereka terkait prediksi naiknya harga transportasi umum tersebut? Terkait kenaikan harga BBM ya Kak, nah itu kan kemarin sempat ramai banget ya Kak, dan kayaknya sampai sekarang juga masih ramai. Nah itu teman-teman aku tuh banyak yang ngeluhin, terutama yang pengguna Pertamax, karena kan kenaikannya juga cukup tinggi ya Kak. Nah tapi kalau bagi aku sendiri, karena aku pengguna transportasi umum atau Transjakarta, untuk aku sih dampaknya belum cukup terasa ya Kak, begitu, karena kan sampai sekarang yang aku rasain itu tarif TJ masih normal. Walaupun kemarin kan sempat ada isu yang katanya Transjakarta juga mau naik nih tarifnya, yang dari 3.500 sampai 10.000. Nah, tapi kan berhubung karena belum berubah juga tarifnya, jadi bagi aku kenaikan harga BBM non subsidi ini dampaknya belum cukup terasa sih Kak, begitu, tapi cukup mengkhawatirkan juga. Oke, kalau untuk dampaknya mungkin saat ini belum terasa secara langsung ya, karena kebetulan saya juga bukan pengguna kendaraan motor pribadi, tapi karena saya juga salah satu pengguna Transjakarta tadi, yang saya tahu itu kan kalau kenaikan BBM ini berpengaruh juga ke kenaikan tarif dari Transjakarta, dan mungkin itu kalau beneran naik tarif dari Transjakarta mungkin akan cukup berpengaruh. Berdampak sih, dan dampaknya juga menurut saya cukup besar karena saya hitungnya kan dari kelas menengah ke bawah, dan itu tuh kenaikan ini menyebabkan biaya saya untuk biaya pengeluaran saya untuk membayar BBM ini, mengisi BBM jadi meningkat lumayan drastis. Biasanya karena saya misalnya beli 20.000 dan itu cukup buat beberapa hari, namun ketika kenaikan ini terjadi itu tuh 20.000 tuh cuman kayak 1-2 hari aja, karena dapatnya tuh jadi lebih dikit. Misal 20.000 saya hampir dapat 2 liter pada sebelum kenaikan. Ketika setelah kenaikan 20.000 tuh saya cuma dapat 1,2 liter aja di Pertamax. Jadi kenaikan ini berdampak kepada saya terutama di pengeluaran untuk transportasi saya. Menurut saya kenaikan BBM non subsidi ini berdampak ya, walaupun hanya sedikit. Contoh kecilnya itu ketika saya pengguna Pertalite, walaupun saya pengguna Pertalite yang nggak berdampak ya, yang nggak naik gitu, tapi berdampaknya di ketika saya mengantri dan juga ketika saya kehabisan bahan subsidi yang tadinya orang-orang non subsidi pindah ke subsidi, seperti itu berdampak. Kalau misalnya tarif transportasi umum beneran naik nih ya Kak, itu berpengaruh banget sih Kak ke aktivitas dan pengeluaran aku, begitu. Nah, karena yang tadi aku bilang, aku kan pengguna transportasi umum atau Transjakarta, aku kalau kemana-mana ya pastinya naik TJ, begitu. Nah, jadi kan kalau naik, kalau yang biasanya aku naik TJ pulang pergi bisa habis 10.000, ini buat satu kali jalan, satu kali pergi itu bisa 10.000 dan jadi double gitu loh, dan itu bikin pengeluaran aku membengkak pastinya ya Kak, dan itu sangat-sangat berpengaruh sih Kak bagi aku yang pengguna Transjakarta gitu Kak. Kalau beneran Transjakarta, kalau tarif dari Transjakarta ini beneran naik, mungkin akan sangat berpengaruh ya bagi pengeluaran saya sehari-hari, karena kalau semisal 10.000 itu bisa untuk pulang pergi, setelah kenaikan tarif Transjakarta ini bisa jadi 10.000 itu hanya untuk satu kali jalan saja, jadi kayak benar-benar menguras pengeluaran saya juga gitu. Nah, kalau terkait transportasi umum sebenarnya kayak saya selain naik motor kan juga emang kadang naik TJ. Nah biasanya tuh kalau misal naik TJ itu saya udah budgeting tuh per minggunya itu sekitar 50.000 tuh ngisi saldo buat naik TJ. Cuman kalau ketika terjadi kenaikan kayak tarif Transjakarta atau transportasi umum mengalami kenaikan,
itu ya berdampak besar karena mungkin budgeting saya yang awalnya 50.000 tuh bisa meningkat mungkin kayak 75.000, dan itu tuh 25.000 itu menurut saya cukup besar. Jadi kayak ketika terjadi kenaikan ya berarti saya harus mengeluarkan biaya untuk isi saldo transportasi umum tuh jadi lebih besar lagi gitu sih. Tentunya sangat berpengaruh untuk saya pribadi. Walaupun saya bukan pengguna transportasi umum, tapi saya memiliki kendaraan pribadi yang mana kenaikan BBM non subsidi ini itu berpengaruh karena kehabisan tadi yang bahan bakar minyak. Akhirnya saya juga kehabisan dan akhirnya saya harus membeli di toko-toko atau warung-warung seperti Madura yang mana harganya itu sangat berbeda. Yang harusnya 10.000 per liter itu jadi 12.000 per liter. Jadi 2.000 dikali terus-terusan saya kuliah sangat besar. Kayaknya aku bakal tetap pakai transportasi umum atau Transjakarta deh ya Kak, begitu karena kan aku juga udah sering dan aku nggak ada kendaraan lain juga, jadi ya mau nggak mau aku tetap pakai Transjakarta walaupun naik. Cuman aku bakal lebih mengurangi ini ya penggunaan Transjakarta, mungkin kayak aku mengurangi aktivitas aku keluar begitu yang pakai TJ, jadi kayak ya biar aku nggak terlalu banyak gunain TJ setiap hari gitu kan, itu kan berpengaruh ke pengeluaran aku, jadi aku memangkas aktivitas aku, jadinya begitu aktivitas yang aku gunain TJ begitu sih Kak. Kalau untuk solusi untuk saat ini mungkin belum berganti ke transportasi lain ya, karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau menggunakan ojek online itu malah lebih menguras pengeluaran saya ya, maksudnya tarifnya juga lebih besar gitu kok dibandingkan penggunaan Transjakarta ini. Paling solusinya itu kayak mengurangi pengeluaran saya atau lebih menghemat pengeluaran saya sehari-harinya. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya kayak kan memang kalau di semester 4 ini lebih sering naik motor. Jadi itu ketika terjadi kenaikan itu mungkin kayak aku bakal meminimalisir penggunaan motor aku dan kayak lebih nggak terlalu banyak keluar rumah buat naik motor, jadi kayak lebih mungkin kayak jalan kaki. Terus juga untuk transportasi umumnya juga paling aku buat seefisien mungkin, jadi kayak mungkin aku keluar tuh jadi cuman buat yang hal-hal yang memang penting aja. Ketika memang nggak terlalu penting ya lebih baik di rumah karena ya kenaikan itu sendiri sih gitu. Tentunya saya akan beralih ke mode transportasi lain. Ada 2 transportasi yang mungkin saya akan gunakan, yaitu pertama di zaman modern ini seperti sepeda listrik, atau saya akan membeli motor listrik. Atau kalau misalnya itu tidak berdampak juga, saya akan ganti ke tradisional seperti sepeda dan yang sekarang lagi viral itu di sepatu roda mungkin. Kenaikan harga BBM tidak hanya membuat biaya kendaraan pribadi meningkat, tapi juga biaya transportasi umumnya ikut naik. Akibatnya, kebutuhan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari menjadi semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat menyalurkan BBM subsidi lebih tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi tidak semakin berat. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Ahmad Gunawan Fatani pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.